Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik dalam kehidupan kita, sehingga pada pagi hari ini kembali kita bisa beribadah di Daily Hope. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus, kita percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus selalu ada harapan-harapan surgawi yang Tuhan sediakan bagi kebutuhan kita sebagai orang percaya. Kita selalu mengimani ketika Tuhan memberikan hari yang baru, maka ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan curahkan di dalam kehidupan kita. Ada pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, campur tangan Tuhan, karena Tuhan tidak membiarkan kita berjalan sendiri. Amin, saudara. Oleh sebab itu, mari dengan penuh syukur kita menghadap hadirat Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kemudian kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema berakhirnya murka Tuhan, sebagaimana diungkapkan dalam Wahyu 15 ayat yang pertama. Dan kemudian kita akan berdoa bersama-sama. Saudaraku, jika Anda butuh didukung dalam doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami nomor WA yang tersedia di layar, yaitu di 0878 8881 1150, 0878 8881 1150, dan nomor WA ini juga menjadi sarana bagi kita untuk berkomunikasi satu sama yang lainnya, untuk saling mengenal satu sama yang lainnya sebagai keluarga dalam Tuhan, dan saling membangun di dalam roh dan kebenaran. Kami juga menantikan Anda untuk berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar atau melalui live chat. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan sebelum mendengarkan firman Allah. Haleluya. Ya, Bapak Ibu, saudara terkasih sahabat Daily Hope, mari saat ini kita akan menyembah Tuhan. Kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita mau meninggikan Tuhan, kita mau memuliakan Tuhan. Sebab Tuhan kita Allah yang besar, Allah yang mengatasi langit dan bumi. Haleluya. Oh, kami datang Tuhan, oh, mencari wajah-Mu, bersekutu dengan-Mu Tuhan, menaikkan pujian kami, sembah syukur kami hanya padamu Yesus. Kau Allah yang besar. Oh, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Amin. Kami mau bermazmur bagi-Mu. Engkau Yesus Tuhan yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi
Tuhan. Haleluya. Oh, Bapa Yesuslah kebenaran dalam hidup kita. Amin. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan, kejayaan-Mu Tuhan.
kami terus mengalami kemenangan lepas kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi langit, mengatasi bumi. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur hanya kepada-Mu. Kami memiliki Allah yang besar dalam kehidupan kami, Allah yang patut ditinggikan di dalam dunia ini, bahkan dalam bumi ini, baik di sorga pun, semua memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang sungguh besar, Allah kami yang sungguh dahsyat. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur saat ini Tuhan. Kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau hadir saat ini, memberikan pengurapan yang baru, memberikan hikmat yang daripada sorga, untuk kami sama-sama mengerti dan memahami apa yang menjadi penyampaian firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami percaya kami akan terus mengalami kemenangan lepas kemenangan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat lagi kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, Shalom sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita telah menyembah Tuhan dan pada saat ini hati kita siap untuk mendengarkan firman Tuhan dengan tema berakhirnya murka Tuhan sebagaimana diungkapkan di dalam Wahyu 15 ayat yang pertama. Dan aku melihat suatu tanda lain yang di langit, besar dan ajaib, 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Jadi saudaraku, setelah kita belajar di Wahyu pasal 4 dan sampai dengan Wahyu pasal yang ke-15 ini, mengutarakan bagaimana ada 7 meterai, dan meterai ke-7 dibukakan, muncul 7 sangkakala. Dan ketika 7 sangkakala itu dibunyikan, yang ke-7, sangkakala yang ke-7 itu muncul, ada 7 cawan. 7 cawan ini merupakan murka Tuhan yang terakhir. Ketika 7 cawan ini ditumpahkan, murka Tuhan terhadap kehidupan dunia ini yang penuh dengan dosa, pasti ada konsekuensi. Jadi jangan main-main dengan dosa, karena dosa itu selalu ada konsekuensinya. Nah, kita akan belajar seperti apakah berakhirnya murka Tuhan itu. Poin yang pertama adalah adanya kemenangan dari orang-orang percaya. Ini menarik sekali. Akhir dari murka Tuhan menunjukkan adanya kemenangan dari orang-orang percaya. Kita lihat Wahyu 15 ayatnya yang kedua.
Dan aku melihat sesuatu bagaikan lautan kaca bercampur api, dan di tepi lautan kaca itu berdiri orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya, dan bilangan namanya pada mereka ada kecapi Allah. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, ini kita melihat kemenangan dari orang-orang percaya terhadap antikris, terhadap binatang itu, terhadap patung dan bilangan namanya. Itu adalah antikristus, saudaraku. Pemerintahan antikris itu dikalahkan dan berakhir seperti apa? Berakhir dengan kemenangan orang-orang percaya. Dan dalam penglihatan ini, pada mereka orang-orang yang telah percaya ini, yang telah menang ini, mereka ada kecapi Allah yang mereka pegang. Jadi ada sukacita Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Luar biasa, saudaraku. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, kita akan selalu mengingat kejahatan apapun juga yang terjadi, dosa apapun juga yang muncul. Ingat baik-baik, pasti kita akan menang. Pasti kita akan menang. Karena itu memang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Di kayu salib, Tuhan Yesus menang atas maut, menang atas dosa. Dan ketika Anda bergumul dengan dosa apapun juga, gak ada istilah berat. Terlalu berat maksud saya, sehingga engkau berkata, susah sekali saya keluar dari dosa ini, dari pergumulan ini. Kenapa? Terlalu berat. Karena sudah terlalu lama mengkukung hidup saya, sudah terlalu lama mengikat hidup saya, sudah terlalu lama memperbudak saya. Saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, tidaklah demikian. Pasti Tuhan berikan kemenangan, karena kemenangan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Bahkan antek-anteknya pun dikalahkan oleh Tuhan. Sehingga sebagai anak-anak Tuhan, jangan menyerah dengan dosa. Jangan menyerah dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kita harus bangkit lagi, kita harus kuat lagi, kita percaya kemenangan atas dosa ada di pihak kita. Karena Tuhan sudah mengerjakannya di kayu salib. Amin, saudara. Sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, lewat renungan firman Tuhan Wahyu pasal 15 ini, kita melihat berakhirnya murka Tuhan, iblis dikalahkan, dan anak-anak Tuhan pegang kecapinya Allah. Itu sebagai satu tanda kemenangan. Tanda kemenangan. Masih ingat pada waktu ada raja pertama Israel yang bernama Raja Saul. Dia kerasukan setan kan? Gimana caranya supaya dia bisa terlepas dari kerasukan setan? Wah, tentu para pegawai istana akan berusaha. Gimana caranya raja nih, saudaraku? Anak raja aja demam panas tinggi aja orang kocar-kacir. Gimana caranya nih supaya bisa sehat? Apalagi raja sendiri. Raja sendiri yang mabok begitu dengan setan kan? Orang kerasukan setan kayak orang mabok gak jelas gitu, gak bisa ngontrol diri. Nah, saudara, apa solusinya? Solusinya adalah dipanggillah anak muda yang bernama Daud. Dan Daud bermain kecapi, setan pun lari, gak tahan, pergi. Jadi ini menunjukkan kemenangan. Kecapi Allah ada di tangan anak-anak Tuhan yang menang. Ini menunjukkan sebagai suatu lambang kemenangan terhadap setan, terhadap kuasa kegelapan, terhadap dosa. Saudaraku, Anda punya kecapinya Tuhan. Anda punya kecapinya Allah. Artinya Anda punya kemenangan. Tanda darah Kristus yang telah tercurah di kayu salib merupakan kemenangan bagi kita. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah dengan setan. Jangan pernah menyerah dengan dosa. Jangan pernah menyerah dengan hidup ini, hidup di tengah-tengah dunia ini. Anda harus kuat dan berkata, aku pasti menang karena Tuhan telah memberikan aku kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Yang berikutnya, saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus, seperti apakah berakhirnya murka Tuhan dalam Wahyu pasal 15 ini? Yang keempat, saudaraku, berakhir dengan 7 cawan yang dicurahkan. Murka Tuhan dicurahkan, maka akan berakhir seperti ini. Adanya pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Luar biasa. Kita lihat Wahyu 15 ayatnya yang ketiga. Dan mereka menyanyikan nyanyian Musa, hamba Allah, dan nyanyian anak domba. Bunyinya, besar dan ajaiblah segala pekerjaanmu ya Tuhan, Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalanmu ya Raja segala bangsa. Siapakah yang tidak takut
ya Tuhan, dan yang tidak memuliakan nama-Mu. Sebab Engkau saja yang kudus, karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah Engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Jadi, penghakiman Tuhan, murka Tuhan ini justru makin membuat kebenaran Tuhan cemerlang, keluar dengan cemerlang dari penghakiman Tuhan itu. Dengan penghakiman Tuhan, dengan murkanya Tuhan menunjukkan bahwa betul Tuhan itu benar. Sudah nggak ada lagi yang menyelubungi kebenaran Tuhan. Kalau sekarang ini, saudaraku, kebenaran Tuhan itu bisa diselubungi oleh usaha-usaha untuk menutupinya. Maka Tuhan berkata bahwa kerajaan Allah itu mulai dibengkokkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Bukankah demikian? Yesus menegur hal-hal seperti itu. Bagaimana kerajaan Allah dibengkokkan oleh ajaran-ajaran salah, oleh orang yang mengaku sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai ahli Taurat, tapi bukannya mereka membawa orang kepada Tuhan, tetapi justru membengkokkan arah kerajaan Allah. Jadi kebenaran Tuhan itu diselubungi oleh dosa, diganggu, dihambat, dan sebagainya. Jadi saudara, ketika Tuhan mencurahkan murka Allah, jangan cuma lihat betapa kerasnya Tuhan, enggak. Itu konsekuensi karena orang mau dalam dosa. Maka tidak ada pilihan lain selain dari murka Tuhan, penghakiman Tuhan. Supaya apa? Supaya kebenaran Tuhan itu bisa muncul, bisa nyata. Di sini dikatakan sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman-Mu. Biar nyata kebenaran Tuhan melalui segala penghakiman yang Tuhan lakukan. Jadi kita harus lihat dari aspek kacamatanya Tuhan, saudaraku ya. Ternyata memang ini ya Tuhan lakukan untuk membuat betul-betul jelas kebenaran Tuhan itu harus ditegakkan. Yang melarang, yang melanggar akan kebenaran Tuhan pasti ada konsekuensi. Tuhan akan bertindak. Dan apa yang terjadi setelah kebenaran Tuhan itu disingkapkan, dinyatakan? Apa yang terjadi? Yang muncul adalah adanya pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Adanya pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Mereka memuji, besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan, agung dan benarlah jalan-Mu Tuhan. Luar biasa. Mereka menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Ini juga jadi pelajaran bagi kita. Semestinya ketika kebenaran Tuhan disampaikan, kebenaran Tuhan disingkapkan, ketika seseorang hatinya disingkapkan kebenaran Tuhan, cara paham pikirannya ini disingkapkan kebenaran Tuhan, mestinya yang keluar dari hasil itu adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Itu baru nama kebenaran yang disingkapkan oleh kuasa Roh Kudus. Dan orang itu sungguh-sungguh mengerti kebenaran Tuhan di dalam hatinya, memahami kebenaran Tuhan dalam pikirannya, maka akan keluar dalam mulutnya, dalam tindakannya adalah pujian dan penyembahan kepada Tuhan, pengagungan kepada Tuhan. Kalau ngaku sudah terima kebenaran, memahami firman dan sebagainya, tapi tidak ada pujian, penghormatan, pengagungan kepada Tuhan di dalam hidupnya, dipertanyakan bahwa orang-orang seperti itu belum sungguh-sungguh ngerti tentang kebenarannya Tuhan, belum sungguh-sungguh paham tentang kebenarannya Tuhan. Karena seseorang yang betul-betul ngerti, betul-betul paham, betul-betul memahami dengan jelas oleh pekerjaan Roh Kudus akan kebenaran Tuhan, orang itu pasti akan menyembah Tuhan. Orang itu tidak bisa tidak, pasti akan menyerah dan bertekuk lutut untuk mengagungkan Tuhan, untuk percaya Tuhan Yesus, untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, untuk menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Pasti seperti itu. Kalau enggak, berarti belum benar-benar ngerti kebenaran Tuhan. Dan saya percaya, oleh kemurahan Tuhan, Roh Kudus menjamah hati kita, sehingga kita bisa mengerti kebenaran dari Tuhan. Sehingga kita, saudaraku, tidak bisa tidak, ya, tidak bisa tidak. Pasti kita akan menyembah Tuhan. Otomatis kok. Otomatis, gak usah dipaksa-paksa. Karena kita sudah tahu kebenaran, maka akan berakibat kita akan mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Itu so pasti. Pasti. Langsung kita akan menyembah Tuhan. Coba lihat, saudaraku, kesaksian di Alkitab.
Ketika orang menemukan kebenaran, maka dia akan sungguh-sungguh mau hidup dalam kebenaran itu. Ketika orang menemukan Tuhan Yesus, dia akan bersorak-sorai dan menyembah Tuhan. Itu juga digambarkan seperti seumpama kerajaan Allah. Ketika orang menemukan ada harta karun di ladang, maka dia tutup itu dulu, dia datang, dia beli ladang itu. Setelah dia beli, maka dia akan gali lagi dan dia akan ambil harta yang terpendam tersebut. Gak bisa tidur dia kalau dia belum beli ladang itu. Gak bisa tidur dia kalau dia belum ambil harta terpendam itu. Karena harta itu terlalu berharga, sehingga hatinya dan pikiran terpikat untuk itu. Dia akan baru merasa hatinya terpuaskan ketika harta terpendam itu dia dapat. Itu gambaran tentang kerajaan Allah. Itu gambaran tentang kebenaran Tuhan. Ketika kita menemukan kebenaran Tuhan, nggak bisa tidak, kita akan menikmati kebenaran itu. Dan hasil dari kita menikmati kebenaran dari Tuhan itu adalah hati kita akan sujud, menyembah, mengagungkan kebesaran Tuhan, memuliakan Tuhan. Itu pasti. Kalau Anda belajar firman Tuhan tiap hari, tetapi hatimu nggak sungguh-sungguh mengagungkan Tuhan, ada sesuatu yang salah yang harus diperbaiki. Kita harus bertobat, tanya Tuhan, kenapa ya? Saya tidak begitu antusias untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan Tuhan. Ini kebenaran yang bagaimana yang saya pelajari selama ini. Minta Roh Kudus untuk menyingkapkan kembali hati dan pikiran kita, agar Tuhan membukakan lebih lagi, sehingga kita, saudaraku, gak usah didorong-dorong, akan terdorong dengan sendirinya. Karena kebenaran itu seperti power, ya. Injil itu kan seperti kuasa dinamis yang membuat kita bergerak, bersemangat untuk melakukan sesuatu. Gak usah juga didorong-dorong, engkau akan terdorong sendiri. Itu kebenaran seperti sebuah tenaga yang penuh di hati kita, yang mau bekerja, membuat kita terdorong untuk melakukan pengagungan kepada Tuhan. Karena Anda sungguh-sungguh menikmati kebenaran yang dibukakan oleh Roh Kudus. Ayo saudaraku, nikmati hal-hal yang indah seperti itu. Maka hidupmu akan sangat indah di hadapan Tuhan. Di hatimu akan mengalir aliran-aliran air kehidupan yang tak akan pernah berhenti. Nggak akan pernah berhenti. Tidak akan pernah berhenti. Haleluya. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan ini. Amin. Dan poin yang berikutnya, saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, seperti apakah berakhirnya murka Tuhan di dalam Wahyu pasal 15 ini adalah adanya kemenangan dari orang percaya, adanya pujian dan penyembahan bagi Tuhan, dan yang ketiga adalah setelah pencurahan 7 cawan murka Tuhan ini atas dosa di bumi. Jadi artinya begini, saudaraku, bahwa akhir dari murka Tuhan setelah 7 cawan murka Tuhan itu dicurahkan semuanya. Dan sampai sekarang kan belum. Berarti masih sedang, ya, on the way rancangan Tuhan seperti itu. Nah, kita lihat Wahyu 15 ayat yang ke-7. Dan satu dari keempat makhluk itu memberikan kepada ketujuh malaikat itu 7 cawan dari emas yang penuh berisi murka Allah, yaitu Allah yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, berakhirnya murka Tuhan setelah 7 cawan murka Tuhan ini dicurahkan. Maka murka Tuhan berakhir. Saudaraku, dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, ya, bahwa Tuhan baik. Oleh anugerah Tuhan, kita belum menikmati murka Tuhan, kita sudah sadar duluan harus sungguh-sungguh jadi anak Tuhan. Kita nggak perlu tunggulah sampai 7 cawan murka Tuhan dinyatakan. Kita nggak usah berdoa, Tuhan, biar saya sadar, biarlah murka Tuhan dinyatakan dalam hidup saya. 1 cawan aja kita nggak kuat, nggak tahan. Jadi janganlah kita mengharapkan murka Tuhan. Cepatlah kita berubah, sungguh-sungguh berjalan dalam kebenaran. Maka akan kita nikmati setiap hari kasih karunia demi kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan memang porsi 7 cawan murka Tuhan ini bukan buat anak Tuhan, bukan buat gereja Tuhan, buat orang-orang yang memang mengeraskan hati, yang tidak mau bertobat. Kita bersyukur Tuhan telah menjamah kita. Tapi bagian kita mendoakan orang lain yang belum dijamah Tuhan. Kita jadi bagian sebagai saksi Kristus. Kalau kita kasihi mereka, kita nggak mau mereka mengalami penderitaan karena cawan murka Tuhan dicurahkan. Maka kita ambil bagian
untuk mendoakan, bersaksi kepada mereka. Ceritakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kepada mereka, supaya Tuhan menjamah mereka dan mereka bisa menjadi anak-anak Tuhan, lolos dari murka Tuhan. Ayo saudaraku, ambil bagian. Jika kita berkata kita mencintai keluarga kita, saudara kita, teman kita, berdoa banyak, minta hikmat Tuhan, dan jadi saksi Kristus. Ceritakan iman Anda kepada mereka. Menceritakan iman Anda kepada orang lain itu tidak salah. Yang salah kalau kita maksa-maksa, bujuk-bujuk dan nyogok-nyogok, itu nggak boleh. Tapi kalau kita sharing, kita berbagi, nggak apa-apa. Sambil kita berdoa supaya Tuhan menjamah agar mereka punya hati terbuka dan dapat diselamatkan menjadi orang-orang percaya. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika Anda diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini, Anda bisa menjadi berkat dengan membagikan link khotbah ini kepada mereka dan ajak mereka untuk mendengarkannya, karena saya percaya kapanpun ketika seseorang membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya imani kuasa Tuhan bekerja, menjamah, memulihkan kehidupan mereka dan memberkati mereka. Amin saudara. Dan sahabat Daily Hope yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika Anda punya perlu dukungan doa atau pelayanan konseling, silakan menghubungi kami di 0878 881 1150, 0878 8881 1150. Dan silakan Anda berkomentar di kolom komentar dan di live chat untuk saling mendukung dan menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita berdoa, mari kita kembali menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya semuanya telah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara kasih sahabat Daily Hope yang telah bergabung bersama kami dalam ibadah saat ini dan yang telah berinteraksi lewat live chat yang ada, yang telah memberikan kata-kata iman, kata-kata kekuatan dan kata-kata kesapaan. Biarlah tetap terus semangat, tetap kuat dalam Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Puji Tuhan. Mari kita mau berdoa dan kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita nyanyikan kembali pujian yang berkata, tinggikan dirimu mengatasi langit. Haleluya. Tinggikan dirimu mengatasi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi.
Oh, haleluya. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Ya, Tuhan yang telah Tuhan. memberkati kami. Hamba berdoa buat seluruh Ya, sahabat Daily Hope, Yesus. semua para pendengar yang telah mengikuti Amin, kebenaran Tuhan. firman Tuhan ini kapanpun dan dimanapun juga Ya, mereka berada. Biarlah Tuhan berkati dengan berkat, kekuatan, penghiburan, dan Ya, jamahan kuasa Tuhan untuk Amin. selalu setia hidup dalam kebenaran Amin. Tuhan dan menjadi saksi Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima Umat yang kasih. dikasih Tuhan, angkatlah kedua tanganmu sebagai Ya, tanda engkau sungguh Tuhan. berserah kepada Tuhan. Amin. Bukalah hatimu dan terimalah berkat dari Allah Ya, Tritunggal, Yesus. kasih dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, Ya, Tuhan. anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, Ya, kekuatan, bimbingan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semuanya, Amin. kini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama katakan Amin. amin. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.